Selamat siang. Selamat siang. Shalom saudara-saudara. Shalom. Selamat berbakti di Maranatha. Sebelum memulai kebaktian, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam surga, kami jemaat-Mu berkumpul di sini saat ini untuk memulai ibadah pada hari ini. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah mulai dari awal hingga akhir. Biar hanya nama-Mu saja yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah kami, serta biar Roh Kudus-Mu yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Kau urapi juga mulut bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu, agar firman itu bisa diterima dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Ada dahsyat dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Selamat berkumpul. Selamat datang semua yang ada di sini. Demikian juga yang online. Kami mau bersama-sama mau menyatukan hati dan pikiran kita fokus kepada Tuhan, karena hari ini adalah hari yang spesial setelah kita mengalami Thanksgiving, tanda rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberikan kehidupan ini, yang sudah memelihara kita dalam perjalanan hidup setahun, yang sudah memberkati dan menyediakan berkat makanan minuman, dan juga yang menyediakan rumah tempat tinggal kita, dan juga sudah memfasilitasi kita dengan semua berkat-berkat di dalam pekerjaan. Untuk itu hari ini adalah hari ucapan syukur. Give thanks to the Lord, for He is good. Ada amin. Amin. Mari saudara, kita mau berikan ucapan syukur kita ini dengan memuliakan Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan lewat ungkapan-ungkapan pujian syukur kita kepada Tuhan. Mari semua saya undang bangkit berdiri. Sama-sama kita menyanyikan Ku Cinta Kau.
berikan kebaikan-Mu. Oh yes Lord, sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Thank you Lord. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Amin, amin, amin. Thank you Jesus. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Yes Lord, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan Tuhan berarti hidupku. Amin. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah karena menyembah hidupku bagi Yes Lord. Kebaikan-Mu Tuhan berarti hidupku. Sepanjang hidupku Kau sertai. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Let all to say, I love you Lord. I love you Lord. Thank you Jesus. I love you Lord. Yes Lord. For your ways you never failed me. All my day I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every prayer that I am able, I will sing of the goodness of God. Say, I love your voice, Lord. Love your voice. You have lead me through the fire. In darkness night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. And every breath that I'm able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out of me. Your goodness is running out of me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything.
goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Haleluya. Puji Tuhan, Allah beserta kita semua. Karena hari ini Dia telah dimuliakan lewat pujian, pengagungan kepada kita. Silakan duduk. Pujian dan pengagungan kita kepadanya tidak akan berhenti sampai akhir hidup kita. Ada satu pujian kita akan lanjutkan dengan praise. Kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya. Engkau dan saya adalah umat pilihan yang sudah dipilih oleh Tuhan. Dia yang memilih kita, bukan kita yang memilih Dia. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih. Bertepuk tangan jadi umatnya. Amin. Kita dipilih dan diuruskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Lagi kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Yes, 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 yes. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat dan nikmat Tuhan semua bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih, yes Lord, jadi umatnya. Yes, yes, yes. Kita dipilih, amin, dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Terimalah kemuliaan, yes, dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan, yes Lord, dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Amin. Haleluya. Ingin mau terus memuji Tuhan. Ada dahsyat di dalam Tuhan. Ada sukacita di dalam Tuhan. Karena alasannya Tuhan sudah memberikan kehidupan. Mari kita nikmatin hidup ini dengan penuh sukacita. Undang suasana surga ada di hati, pikiran kita. Biarlah hidup ini, tubuh kita ini dikelilingi oleh kemuliaan Tuhan, suasana Tuhan. Dan kita akan melompat seperti Raja Daud yang melompat melepaskan semua kekayaan dan kebesarannya. Kita dipilih dari segala bangsa. Amin. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih
Maha besar. Amin. Dia adalah Allah yang maha besar. Datang menyembahnya. Amin. Tuhan Raja maha besar. Amin. Haleluya. Mari datang menyembahnya. Amin. Dia pencipta dunia ini, yes Lord, dan membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, jabat duka selamatkan puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembahnya. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembahnya. Dia pencipta dunia ini, yes, yes. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, jabat duka selamatkan puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha. Katakan semuanya, Raja Maha Besar. Ada amin. Kita sudah mengaminkan Tuhan. Dia adalah Raja atas segala raja. Raja yang besar, yang tidak terlampaui oleh raja-raja yang ada di dunia, yang tidak akan mengalahkan Tuhan, yang tidak terkalahkan dari raja-raja yang di dunia. Bahkan Raja Daud sekalipun tersungkur di hadapannya, karena dia mengakui Tuhan adalah Tuhan yang besar. Ada amin. Bagaimana dengan kita yang orang-orang kecil ini? Apakah kita mau mengakui Tuhan adalah yang terbesar di hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari akui Dia dan panggil Dia setiap hari. Dalam setiap jam Dia siap mendengar seruan-seruan saya dan saudara. Dia setiap dan Dia setia menunggu apa yang kami perlukan. Dia Allah yang terlalu setia dan terlalu baik. Mari saudara, kita sama-sama sadar dengan ucapan syukur ini, kita mau sama-sama melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam hidup kita, untuk berbagi semua apa yang ada di hidup kita, berbagi talenta kita, berbagi kasih, berbagi apa yang kita akui di hidup kita. Kita memiliki talenta-talenta yang baik, mari kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan kasih setia Tuhan. Kita tetap berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Biarlah hati ini akan disirami oleh firman-Nya. Dan kita mau katakan, kasih setiamu yang ku rasakan. Amin. Lebih tinggi dari langit biru, kebaikannya yang tak menyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat
dalam lagi Tuhan menunggu kita. Kasih setiamu yang ku rasakan, yes Lord, lebih tinggi dari langit. Rasakan jemaat Tuhan, rasakan lawatan yang telah Kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah Ku terima. Amin, amin. Sempat membuatku terpesona. Amin. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Adalah suatu doa, pengakuan kepada Tuhan bahwa kami ini siapa Tuhan, sehingga Engkau mengasihi, Engkau peduli dengan keadaan kami Tuhan. Apa yang akan ku balas Tuhan selain memberikan seutuh hidup ini kepada Tuhan. Amin. Haleluya Yesus, siapakah Tuhan? Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Amin. Thank you Lord. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Mari kita masuk lagi. Ada lawatan Tuhan, yang sakit akan disembuhkan. Kasih setiamu yang ku rasa. Lawatan Tuhan sedang terjadi untuk saya dan saudara hari ini. Mari siap terima lawatan Allah. Amin. Haleluya Yesus. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Mari katakan berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu, berkat kesehatan, berkat pemulihan yang sudah Engkau terima dari Tuhan. Mari ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Apa yang tak pernah ku Pikirkan, itu yang Kau sediakan. Kasih setiamu Tuhan. Thank you Lord. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah kami ini Tuhan? Kami dalam seorang yang perantau dari tempat kelahiran kami datang ke sini tidak punya apa-apa. Kami nothing, tapi Engkau membuat kami menjadi something di tempat ini di Amerika sini Tuhan. Engkau membuat kami menjadi berarti. Engkau membuat kami bisa berbagi tentang kasih Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata. Tuhan memilih Anda dan saya sebagai biji mata Dia, sebagai biji mata yang tidak pernah bisa disentuh oleh api kekerasan apapun. Dia jaga kita seperti biji matanya. Selain puji dan sembah Kau, siapakah Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, yes Lord. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji
Sudah rasakan hadirat Allah. Mari silakan duduk. Kita akan mendengar firman Tuhan yang diutus oleh Tuhan lewat hamba-Nya. Mari saudara-saudara kita berdoa. Hadirat-Mu kami rasakan. Engkau hadir di sini. Engkau juga hadir di dalam hati kami. Tuhan, kami sedang menyiapkan hati untuk menjadi lahan yang subur bagi firman-Mu yang ditabur. Biarlah oleh kuasa Roh-Mu, benih firman yang ditabur boleh bertumbuh dan pada waktunya berbuah-buah. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bersekutu dengan Engkau dan terutama dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara sekalian, kalau saya tidak lupa, pagi hari saya mendatangi istri saya di dekat ranjang di sebelah. Saya mengambil tetes mata yang biasanya harus diteteskan pagi hari untuk dia. Tadi saya bilang kalau saya tidak lupa karena saya manusia biasa, tetapi peristiwa saya meneteskan tetesan itu ke mata untuk merawat matanya mengingatkan saya pada ujian tadi. Kalau kejadian itu dilipat kali gandakan, itulah Tuhan kita yang mengasihi dan merawat kita seperti biji matanya sendiri. Itu luar biasa. Semoga itu selalu menjadi bekal dalam perjalanan hidup kita. Siapapun boleh bicara yang buruk tentang Anda, tetapi Anda di mata Tuhan adalah biji mata. Ingat itu. Amin. Oleh karena itu saudara, mari kita memasuki pelayanan firman ini dengan hati bersyukur, membaca bacaan dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 12. 2 Korintus 9 ayat 6 hingga 12. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia
yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kamu. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Saudara sekalian, ada sebuah ungkapan yang berbunyi begini. It is not happy people who are thankful. It is thankful people who are happy. It is not happy people who are thankful. It is thankful people who are happy. Bukan orang yang merasa bahagia yang bersyukur, melainkan orang yang merasa bersyukur, itulah yang berbahagia. Jadi, rasa syukur, thankfulness, itu bukan akibat. Rasa syukur itu penyebab. Rasa syukur itu bukan buah, tetapi benih. Jangan terbalik. Kita ini sering salah kira. Kita pikir kalau kita mendapat sesuatu yang kita mau, yang membahagiakan kita, maka otomatis kita akan bersyukur. Kalau kita mendapat kebaikan, kita mendapat kesempatan, kita mendapat kelonggaran, kita mendapat makanan, kita mendapat ruang atau tempat tinggal yang layak, kita mendapat kesehatan, kita mendapat rezeki, kita mendapatkan teman, maka otomatis kita akan bersyukur. Ternyata tidak. Banyak orang punya kesehatan tidak bersyukur. Banyak orang punya teman di sekitarnya tidak bersyukur. Banyak orang mendapat berkat, pertama kali mungkin bersyukur, tapi kalau berkat itu sudah jalan selama setahun, taken for granted. Tidak berarti kalau kita itu mendapat, lalu kita otomatis bersyukur. Banyak orang mendapatkan semua itu dan tetap tidak bersyukur, malah terus menggerutu. Hidupnya jauh dari bersyukur. Itu kenyataan, saudara-saudara. Di Alkitab ada kisah tentang 10 orang kusta. Di Lukas 17, ayat 11 sampai 19. Itu suatu contoh yang mewakili kenyataan. Kenyataan apa? Satu, kenyataan bahwa tidak semua orang yang mendapat kebaikan dalam hidupnya pasti bersyukur. Dari 10 orang yang disembuhkan Tuhan dari penyakitnya itu, yang spontan kembali untuk bersyukur berapa? Hanya 1. Mana yang 9? Itu kenyataan pertama. Tidak semua orang yang mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diperlukan dalam hidupnya pasti bersyukur. Belum tentu. Yang kedua, kenyataan bahwa jumlah orang yang tahu bersyukur ternyata lebih sedikit. Di dalam kenyataan, perbandingannya kira-kira 1:9. Dunia ini tidak akan seburuk ini
Andai kata yang terjadi sebaliknya. Andai kata jumlah orang yang tahu bersyukur di dunia ini lebih banyak, saya yakin dunia ini pasti menjadi tempat yang lebih sejuk untuk didiami. Tapi sayangnya tidak. Rasa syukur itu lebih sulit ditemukan daripada yang sebaliknya. Orang yang nice, kalau Anda sudah terjun dalam dunia pekerjaan, dalam satu hari, Anda coba hitung, Anda jumpa orang yang nice dengan orang yang tidak nice. Bagaimana perbandingan? Orang yang nice pasti lebih sedikit. Orang yang bersyukur, orang yang membawa aura yang positif, jauh lebih sedih. That is the fact. Kalau gitu gimana kekeliruannya? Saudara-saudara, salah satunya penyebabnya yaitu tadi orang menyangka dan berharap rasa syukur itu sesuatu yang di-earn, dihasilkan oleh yang lain, seperti sebuah akibat. Padahal tidak. Rasa syukur itu is a gift. Rasa syukur itu sebuah anugerah, hadiah. Dia tidak di belakang, dia di depan. Kepada satu orang kusta yang kembali untuk bersyukur itu, Tuhan Yesus berkata di Lukas 17 ayat 19, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan kamu. Yesus menyebutnya sebagai orang yang beriman. Dia kembali karena dia beriman. Dirinya tahu bersyukur karena dia beriman. Rasa syukur itu hubungannya dengan iman. Dan iman itu sebuah karunia. Maka rasa syukur itu juga sebuah karunia. Ketika Anda dan saya beriman kepada Tuhan, Dia memberi kita benih rasa syukur di dalam hati. So, rasa syukur itu sesuatu yang kita perlukan untuk menjalani hidup ini dengan baik, dengan benar. Tuhan memberi kepada kita gift, benih rasa syukur. Rasa syukur itu Tuhan taruh di hati orang beriman kepadanya. Baru sesudah itu, kita akan menjalani hidup ini dengan benih itu tumbuh di sini. Sekali lagi saudara, konsep yang benar adalah rasa syukur itu a gift, hadiah pemberian Tuhan. Konsep ini harus jelas pertama-tama sekali. Sekarang apa gunanya kita memahami rasa syukur itu sebagai sebuah gift, anugerah. The gift of thankfulness. Yang pertama, seperti yang tadi saya katakan, manfaatnya adalah kita meluruskan apa yang terbalik. Kita jangan lagi berharap baru akan bersyukur setelah kita mencapai prestasi ini dan prestasi itu. Atau setelah kita mendapatkan ini dan mendapatkan itu, saya bersyukur. Rasa syukur itu tidak menyusul di belakang. Rasa syukur itu tampil lebih dulu di depan. Jangan cari alasan dulu untuk bersyukur, melainkan jadikan rasa syukur sebagai alasan
untuk kita melakukan semuanya. Anda dan saya mendapatkan grace dari Tuhan, bukan? Anugerah. Dari kita apa? Gratefulness. Itu dua sisi dari satu mata uang. Dari sisi Tuhan namanya grace. Dari sisi kita namanya gratefulness. Kalau Anda dan saya beriman, kita percaya Tuhan itu baik. Titik. Tuhan itu kasih setianya tetap selama-lamanya. Yang kita nyanyikan tadi. He's been good, so good. Tuhan itu baik. Itu iman kita. Kita bersyukur bukan karena keadaan di sekeliling kita. Kita bukan bersyukur karena mood kita sedang baik. Kita tidak bersyukur karena circumstances di sekeliling kita. Kita bersyukur karena kita beriman Tuhan itu baik. God is so good. All the time. God is so good. Kalau kita beriman, kita mulai dari situ. Dan ketika kita beriman pada Tuhan yang memberi kita grace, maka kita sebaliknya merespons dengan gratefulness. Saudara sekalian, kita memang harus memulai semua dengan rasa syukur. Itu berarti kita memang harus mulai dengan iman. Kita harus mulai dengan Tuhan lebih dulu. Dan kalau orang kenal Tuhan, dia mengenal kasih setia Tuhan, dia mengenal kebaikan Tuhan, maka dalam hatinya tumbuh benih thankfulness itu. Dalam praktika sehari-hari, kita harus mulai hidup ini dengan gratefulness, bukan? Contohnya, saudara, kalau kita bangun pagi, tadi nyanyian yang kita sebut juga ada, ketika kita bangun pagi, sepatutnya kita memulai hidup kita dengan apa? Syukur. Dengan syukur. Mengapa? Menarik. Ada seorang yang bernama Louis Schwarzberg. Louis Schwarzberg adalah seorang virtual artist. Dia virtual artist yang ternama. Dia itu menampilkan tayangan-tayangan digital yang sangat mempesona tentang alam semesta. Misalnya saja tentang bunga, dari pagi, dari masih kondisinya menguncup begini, sampai bunga itu kemudian mengembang dan mekar menjadi begitu indah. Dia punya digital rekamannya. Karena apa? Karena dia pasang kameranya itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Gak pernah berhenti. Jadi kalau dia mengamati objek, dia menggunakan kamera itu full 24 jam satu hari. Sehingga apa yang terjadi pada objek itu tidak sedetik pun luput dari kameranya. Dan sesudah itu dia mengolahnya. Dan hasil olahannya begitu mempesona. Karena menunjukkan peristiwa, proses bagaimana alam semesta itu bekerja. Bagaimana pekerjaan Tuhan di alam semesta ini terjadi. Sehingga dia menghasilkan gambar-gambar digital yang hidup dan membuat orang yang menyaksikannya akan berbisik, "Oh my God." Dan dia mengartikan kata "oh my God" itu dengan pengertian 3. O itu adalah perhatian kita ketika kita terpikat pada objek itu. Oh. Kata my itu artinya di dalam jiwa kita
ada sesuatu yang connect dengan objek yang mengagumkan itu. Jiwa kita tersentuh. Oleh sebab itu kita berkata, my. Dan akhirnya kita berkata, God. Itu artinya kita dibawa pada perjalanan spiritual untuk mengagumi dan mengenal Sang Pencipta. Dia berkata, kalau kita membuka mata di pagi hari dan memulai sebuah hari yang baru, itu adalah a gift, katanya. Today is not just another day. Today is a gift from God. Lalu dia melanjutkan. Menurut dia, 80% informasi kita peroleh dari mata. Mata kita ini menangkap informasi 80% dari seluruh informasi yang kita terima. Mata kita. Oleh sebab itu, betapa berharganya jika kita bisa membuka mata di pagi hari dan mata itu berfungsi. Kita bisa membuka mata dan mata itu bisa melihat bahkan segala sesuatu di alam semesta ini. Betapa berharganya kalau kita bisa membuka mata di pagi hari dan mata kita itu berfungsi. Kita biasanya cuma kenal cuaca ini hari ini baik atau tidak baik. Padahal setiap hari itu bukan mengenai cuaca baik atau tidak baik saja, saudara. Setiap hari itu unik menurut Schwarzschild. Pandanglah langit. Gumpalan-gumpalan awan di langit itu tidak pernah sama. Tidak pernah sama. Setiap objek di alam semesta itu unik dan memikat, katanya. Oleh sebab itu, today, hari ini, kalau Anda masih bisa membuka mata, bangun, menikmati today, maka today itu is not just another day. Today is a gift from God. Hari ini adalah hadiah yang harus kita jalani. Sepertinya ini hari pertama dalam hidup kita, dan juga sekaligus seolah-olah ini hari yang terakhir yang kita punya. Itu kata Schwarzschild. Hiduplah menjalani hari ini dengan pemikiran seakan-akan ini hari pertama dalam hidupmu. Dan seakan-akan ini akan merupakan hari yang terakhir yang kau punya. Hiduplah penuh di situ. Syukurilah, because this is not just another day. Today is a gift. Dan respons yang paling baik untuk menjalani satu hari yang Tuhan beri pada kita itu adalah bersyukur. Louis Schwarzschild, betul. Sebelum memulai apa-apa di pagi hari, kita ini sudah menerima anugerah dari Tuhan. Anda buka mata, Tuhan sudah menyediakan semua anugerah. Dan itu berlimpah. Abundant. Anda butuh udara, Anda butuh oksigen. Sebetulnya jumlah yang Anda butuhkan terbatas, kan? Limited, sesuai kebutuhan Anda. Tapi yang disediakan Tuhan berapa banyak? Abundantly. Anda bangun, Anda butuh oksigen untuk bernafas. Tuhan menyediakan begitu berlimpah. Kalau kita sudah sakit, kita baru tahu. Tabung oksigen itu di rumah sakit mahal. Tapi kalau Anda sehat, kita sebenarnya jangan taken for granted.
kita itu mendapatkan anugerah yang berlimpah setiap hari. Anugerah hari baru, sinar mentari pagi, suara kicau burung, oksigen dan udara bersih. Semua itu, it's a blessing. Sepatutnya kita mulai hari ini dengan berkata, oh my God. Pesona, kekaguman akan anugerah Tuhan. Hari ini adalah anugerah. Jadi kita memulainya dengan rasa syukur. Syukur itu ada di depan, mendahului semua. Sebelum kita melakukan apapun, kita mulai dengan sujud dan berkata dalam syukur kepada Tuhan. Yang kedua, apa gunanya kita memahami bahwa ungkapan syukur itu adalah a gift dari Tuhan. Saudara, hadiah itu baru ada artinya kalau dibagikan. Dari Tuhan hadiah itu datang, rasa syukur itu sebuah hadiah, tetapi sesudah itu di tangan kita, maka rasa syukur itu harus juga menjadi sebuah hadiah untuk orang lain. Hadiah itu harus diteruskan dalam hidup ini. Seorang bernama William Arthur Ward, dia berkata begini, feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it. Merasa bersyukur itu tetapi tidak diekspresikan, itu seperti kita membungkus sebuah hadiah, tapi hadiah yang sudah dibungkus itu tidak pernah diberikan. Kalau hadiah tidak pernah diberikan, jadi hadiah enggak, saudara? Tidak pernah. Sekalipun Anda membungkusnya dengan cantik sekali, tapi kalau hadiah itu Anda tidak serahkan kepada pihak yang menerima hadiah, hadiah itu tidak ada gunanya. Itulah yang Paulus ajarkan kepada jemaat Korintus dalam bacaan kita hari ini. Rasa syukur itu sebuah benih yang Tuhan tanam di hati kita ketika kita beriman kepadanya. Tetapi benih akan tetap benih jika tidak ditumbuhkan menjadi buah. Maka itu Paulus berkata, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Benih rasa syukur tidak boleh berhenti menjadi hanya perasaan. Rasa syukur, perasaan. Tetapi itu harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Thankfulness itu harus menjadi thanksgiving. Tidak ada gunanya thankfulness saja. Thankfulness itu harus dirupakan menjadi thanksgiving. Jika tidak, itu ibarat hadiah yang sudah terbungkus rapi, tapi tidak diberikan kepada siapa-siapa, mubazir, dan lama-kelamaan menjadi expired. Merasa bersyukur saja tidak cukup. Paulus mengajar jemaat Korintus untuk memberi sebagai ekspresi dari rasa syukur itu. Dan hukumnya begini, semakin besar rasa syukurmu, semakin besar pemberian. Sebab pemberian itu ekspresi dari rasa syukur. Itulah artinya ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kekristenan, Christianity, pada dasarnya mengajar kita untuk memberi. Anda dan saya sungguh-sungguh menjadi orang Kristen
mengerti artinya iman Kristen. Kalau kita ini sudah menjadi pemberi, bukan peminta. Iman Kristen tidak mengajar kita menjadi peminta. Minta disanjung, minta dipuji, minta diistimewakan, minta dituruti, minta dibela, minta didukung, minta disukai, minta diperhatikan, dan minta-minta yang lain. Banyak orang menjadi peminta, dan itu juga kecenderungan kita. Tetapi Tuhan justru mengajarkan yang sebaliknya. Kalau kamu ingin diapa-apakan, kata Tuhan Yesus, lakukan itu untuk orang lain. Matius 7 ayat 12. Kalau kamu ingin diperhatikan, lakukan itu untuk orang lain. Dengan kata lain, jadilah pemberi. Mengapa? Sebab justru dengan memberi, saudara-saudara, kita tidak akan berkekurangan. Itu prinsip iman Kristen. Memberi itu berangkat dari rasa syukur. Semakin kita memberi, kita menabur benih rasa syukur, semakin besar kita akan menuai rasa syukur itu. Benih rasa syukur itu benih yang subur. Begitu dia ditanam dan dikerjakan, dia akan tumbuh berbuah berlipat kali ganda, memperkaya hidup kita. Itu sebabnya ayat 11 berkata, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan rasa syukur kepada Allah. Dulu sebelum pandemi, acara televisinya Kick Andy, Anda tahu itu ya. Acara televisi Kick Andy itu ratingnya selalu nomor 1. Mengapa? Karena dia selalu menghadirkan orang-orang yang di dalam hidupnya menjadi a giver, pemberi. Orang itu latar belakangnya bisa apa saja. Bisa orang kaya, bisa orang sederhana, bisa orang tua lanjut usia, bisa anak-anak remaja. Dia menghadirkan semua orang dari berbagai macam kalangan, berbagai macam agama bahkan. Tetapi orang-orang itu cirinya satu, selalu sama. Orang-orang yang menjadi a giver. Orang-orang yang menjadi pemberi. Dan orang-orang itu berhasil membuka mata orang lain bahwa orang yang bahagia itu adalah orang yang hidupnya terus diperkaya oleh rasa syukur dan memberi. It is not happy people who are thankful. It is thankful people who are happy. Dan mereka bersyukur karena mereka jadi pemberi. Dan mereka terus memberikan sebagian dari waktunya, perhatiannya, tenaganya, keahliannya, kepandaiannya, keuntungan bisnisnya, uangnya, gajinya. Walaupun mereka itu tidak selalu harus orang kaya, tetapi mereka adalah orang-orang yang tahu memberi dan mereka happy. Karena itu, Kick Andy selalu menampilkan orang-orang seperti itu. Dan orang-orang seperti itu memberi inspirasi pada masyarakat. Mereka merasa kaya karena mereka itu tahu bersyukur. Dan di dalam syukur, mereka memberi. Semakin memberi, semakin besar rasa syukur. Begitu itu terus-menerus menjadi lingkaran radiance rasa syukur yang kian besar. Bahkan itu applied untuk orang-orang yang bahkan tidak Kristen sekalipun. Prinsip iman Kristen itu benar sekali. Kita ini hidup
dipanggil untuk menjadi pemberi, atau lebih tepatnya penyalur berkat Tuhan. We are not just receiver, we are dispenser. Hidup ini hanya jangan menerima, jangan cuma menjadi receiver. Kita harus menerima lalu menyalurkan, dispenser. Karena begitu Anda menerima dan Anda menyalurkan, Anda akan menerima lagi supaya Anda bisa menyalurkan lagi. Dan itu akan menjadi radiance, akan terus-menerus menjadi lingkaran yang berkembang. Ucapan syukur dalam hidup kita. Dan makin besar rasa syukur kita, kita akan melihat hidup ini dengan mata yang baru, hari demi hari. Rasa syukur akan membuat kita melihat hidup ini dengan mata baru, melihat orang lain juga dengan mata yang berbeda. Kalau kita lepas dan tinggalkan semua gerutu, kita tinggalkan semua kata-kata yang negatif, semua sifat yang membuat kita menjadi sangat egoistik. Kalau kita menjadi orang yang belajar memberi, orang yang belajar untuk mengucapkan kata-kata yang positif, kita menjadi orang yang tahu bersyukur bahkan untuk perkara-perkara yang sederhana, kita akan melihat hidup ini dengan mata yang baru. Kita akan diperkaya dengan kemurahan hati, diperkaya dengan kebaikan, diperkaya dengan buah-buah Roh Kudus. Saudara-saudara, rasa syukur itu salah satu kunci penting bagi kebahagiaan yang benar, asal kita menempatkan posisinya dengan benar. Kutipan saya terakhir, seorang bernama Melody Beattie. Dia seorang pengarang Amerika ternama. Dia berkata begini, gratitude unlocks the fullness of life. It turns what we have into enough and more. It turns what we have into enough and more. It can turn a meal into a feast, a house into a home, and a stranger into a friend. Rasa syukur itu membuka kunci bagi hidup yang penuh. Yang tadi saya bilang, kita akan melihat hidup dengan mata yang baru. Rasa syukur itu akan mengubah apa yang kita punya menjadi kecukupan, bahkan kelimpahan. Rasa syukur itu mengubah a meal into a feast, mengubah a house into a home, and mengubah a stranger into a friend. Itu yang tadi saya bilang. Rasa syukur, benih yang dikerjakan, benih yang ditumbuhkan, kita salurkan, membawa syukur kepada orang lain pula. Itu akan membuat kita melihat hidup dengan mata dan perspektif yang baru, dan akan mengubah banyak hal di dalam hidup kita. Hal-hal yang paling sederhana. Rasa syukur itu mengubah air menjadi anggur, istilah. Rasa syukur itu mengubah banyak, saudara-saudara. Hal-hal yang tadinya biasa, kalau kita melihatnya dengan kacamata syukur, kita akan menganggapnya it's a miracle. Nafas yang kita hirup tiap hari, inhale, exhale, itu biasa kelihatannya.
Tapi kalau Anda melihatnya dengan kacamata syukur, Anda akan berkata, it's a miracle. Saya bisa bernafas. Karena nafas itu adalah udara roh Tuhan yang diberikan kepada kita untuk menjalani hidup ini. Oleh sebab itu, saudara, mari kita memulai dan menempatkan rasa syukur itu di depan segalanya. Karena disitulah dia akan mengubah banyak hal dalam langkah-langkah hidup kita yang selanjutnya. Happy Thanksgiving. Tuhan mau suatu saat kita bukan hanya memberikan Thanksgiving, tapi kita memberikan Thanksgiving. Hidupmu sendiri itu adalah persembahan syukur kepada Tuhan. Mari kita jadikan Thanksgiving itu menjadi Thanksgiving. Hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Amin. Tuhan, kami ingin menghirup udara kehidupan ini dengan rasa syukur. Engkau memberi pada kami hidup yang abundant, berkelimpahan. Kalau kami bisa melihatnya dengan mata rohani, mata syukur, maka segala sesuatu di sekeliling kami, di dalam hidup kami, adalah abundance, kelimpahan dari Tuhan. Bantulah kami Tuhan, celikan mata rohani kami, supaya kami bisa menjalani hidup ini dengan kacamata syukur, sehingga di mana-mana kami bisa melihat pekerjaan-Mu, di mana-mana kami bisa melihat hadirat-Mu, di mana-mana kami bisa melihat buah karya tangan, di mana-mana kami bisa melihat panggilan-Mu. Jadikan hidup kami bukan hanya hidup yang menerima berkat, tapi juga menjadi penyalur berkat. Supaya rasa syukur bukan hanya ada di hati kami, tapi juga ada di hati orang lain. Dan orang lain menyalurkannya kepada orang lain. Sehingga ada mata rantai ucapan syukur karena kami memulainya. Tuhan, jadikan kami orang-orang yang baik. Baik kepada siapa saja. Be nice to everyone. Jadikan kata-kata kami kata-kata yang memberikan encouragement kepada orang lain, supaya orang lain yang menerima kata-kata kami diberkati. Dan ketika mereka diberkati, mereka pun memberkati orang lain. Sehingga dari hidup kami mengalir mata rantai kebaikan, mata rantai ucapan syukur. Itulah panggilan bagi kami, anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami naikkan doa kami. Amin. Amin. Terima kasih buat firman-Nya, firman yang sungguh luar biasa. Kita mau bersyukur saudara. Haleluya. Mari kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kembali kami diingatkan untuk selalu bersyukur dalam segala situasi. Karena Tuhan Yesus bersyukur, Tuhan dapat Tuhan Yesus menjadikan kami Tuhan Yesus yang biasa-biasa menjadi mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami terus berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Pendeta Pipi Dali, untuk terus Tuhan Yesus Engkau pakai Tuhan
untuk melebarkan kerajaan-Mu Tuhan. Kemanapun hamba-Mu ini melangkah, biarlah Tuhan ada Tuhan kuasa Tuhan yang menyertainya. Biarlah ada Tuhan Yesus orang-orang yang mau Tuhan ikut kepadamu Tuhan, bertobat melalui pelayanan hamba-Mu. Berkati hidupnya, berkati keluarganya ya Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami terus berdoa juga Tuhan buat gereja Maranatha. Kami mau mengangkat Tuhan Yesus, hamba-Mu Tuhan Yesus, yang saat ini Tuhan, anggota Maranatha yang sakit saat ini Tuhan. Kami mau berdoa buat Kohandi. Engkau tahu Tuhan Yesus apa yang dideritanya. Engkau tahu Tuhan apa yang Tuhan Yesus baik buatnya. Tuhan, biar kiranya Engkau sendiri Tuhan yang menjamah dia. Sembuhkan Tuhan, supaya Tuhan Yesus, dia Tuhan boleh menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun anak-Mu ini berada. Tuhan, kami juga mau berdoa buat Ko Adrian, buat Tuhan Yesus, Ko Abi, buat Peter Chan, buat Mei, Ciliani, Bu Aimin, Cik Lucy, dan Andreas dan family-nya. Tuhan, Engkau Tuhan yang menjamah mereka. Engkau tahu Tuhan Yesus apa yang mereka derita. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kendala Tuhan dalam kesehatannya. Biar kiranya Engkau sendiri yang menjamah dengan tangan-Mu yang perkasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau mengangkat para senior Maranatha saat ini Tuhan. Mereka adalah orang tua rohani kami. Kami terus berdoa buat mereka ya Tuhan. Kami mau berdoa buat Tante Ing, buat Tante Olga, buat Tante Vivi. Tuhan, Engkau tahu apa yang mereka derita. Tuhan tolong biar kiranya Engkau memulihkan kesehatan mereka Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak ada yang tidak mungkin bersama dengan Engkau, karena Engkau Allah Immanuel. Tuhan, kami juga mau berdoa buat Tante Yuliana, buat Tante Christina, buat Tante Yeti, buat Tante Trace, buat Tante Hana. Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau menolong mereka. Juga untuk Ci Helen, untuk Tuhan tim Udon, untuk Kokehin, untuk Pak Yulianto. Tuhan, Engkau menolong mereka, Engkau memberikan kekuatan di usia senja mereka ya Tuhan. Biarlah mereka Tuhan Yesus boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, manakala Tuhan Yesus mereka berada di tengah-tengah orang yang belum mengenal Engkau. Tuhan, kami juga mau berdoa buat para pengurus Maranatha saat ini. Tuhan, berkati mereka, berikan hikmat-Mu, berikan Tuhan Yesus akal budi-Mu untuk mereka ya Tuhan, supaya mereka Tuhan Yesus boleh Tuhan memimpin Maranatha ini Tuhan dengan penuh berkat, dengan penuh belas kasih, dengan penuh ucapan syukur ya Tuhan. Supaya Tuhan Yesus gereja Maranatha ini boleh Tuhan Yesus kursi-kursi yang kosong boleh terisi Tuhan dengan jemaat-jemaat yang memang Engkau sediakan untuk Maranatha. Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa terus juga Tuhan Yesus untuk negara Indonesia di mana tempat kami berasal. Tuhan, kami mau mengangkat Indonesia Tuhan, di mana juga Tuhan baru-baru ini terjadi gempa bumi Tuhan di daerah Cianjur. Tuhan, Engkau tolong Tuhan untuk Indonesia. Kami mohon belas kasih-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus dari presiden sampai rakyat yang kecil sekalipun boleh tetap terus Tuhan Yesus mengandalkan ketuhanan yang Maha Esa. Kepada Tuhanlah mereka Tuhan percaya. Tuhan, supaya banyak hujan pertobatan di Indonesia ya Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan belas kasih-Mu Kau turunkan untuk negara di mana tempat kami berasal ini. Tuhan, untuk para penderita bencana alam ini kami mau berdoa supaya ada perpanjangan tangan Tuhan untuk mereka ya Tuhan. Penghiburan Engkau berikan untuk anggota keluarga yang ditinggalkan, dan untuk yang sakit, untuk yang cacat Tuhan, tolong berikan mereka kekuatan ya Tuhan, supaya mereka tetap terus boleh Tuhan meneruskan hidup mereka di Indonesia ini. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan Yesus untuk bangsa-bangsa yang berperang saat ini. Tolong Tuhan, Engkau Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu untuk mereka Tuhan. Kasihani mereka Tuhan. Kami tidak ingin menghakimi siapa yang salah, siapa yang benar, karena penghakiman adalah milik Tuhan yang tidak boleh kami ambil. Maka dari itu Tuhan, kami hanya bisa berdoa, kami hanya bisa mohon Tuhan, kami hanya bisa mengangkat tangan kami Tuhan untuk mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kedamaian Tuhan, supaya Tuhan Yesus, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Engkaulah Raja Damai itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus juga mau berdoa untuk negara Amerika, di mana tempat kami tinggal saat ini, di mana tempat kami mencari nafkah saat ini Tuhan. Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan, supaya bangsa Amerika ini mulai dari presiden sampai pemimpin yang terkecil sekalipun boleh tetap terus Tuhan mengandalkan In God We Trust.
Kepadamu-lah kami terus percaya dan mengandalkan hidup kami Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, supaya Tuhan, Engkau Tuhan menurunkan belas kasih-Mu untuk bangsa Amerika ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan saat ini untuk gereja Betani Tuhan, di mana tempat kami boleh beribadah. Mereka memberikan tempat ini untuk kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan Yesus persaudaraan ini Tuhan Yesus Engkau ikat dengan tali kasih Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja Betani juga Tuhan dengan para jemaatnya Tuhan, Engkau memberikan mereka damai, Engkau memberikan berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami Tuhan saat ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk saudara kami Andre yang saat ini mempunyai rencana untuk kembali kemari. Biar kiranya Engkau berikan Tuhan Andre keselamatan, kasih-Mu, berkat-Mu, kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Supaya nanti bersama-sama dengan kami, dia boleh bersaksi betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan buat saudara kami Ci Yuli yang akan kembali ke Indonesia. Biar kiranya Engkau Tuhan sendiri yang menolong, menopang, dan Engkau memberikan awak pesawat yang baik sampai Engkau tibakan di Indonesia dengan segala selamat dan dia boleh melayani Engkau di sana. Tuhan, kami mau berdoa saat ini untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus berkat-Mu sudah Engkau turunkan untuk Tuhan jemaat Maranatha yang saat ini mengikuti ibadah online maupun onsite. Engkau memberkati dengan berkat-berkat khusus yang daripada-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Bukan Tuhan Yesus, ucapan syukur Tuhan Yesus yang datang Tuhan hanya dari mulut kami, tapi kami ini keluar dari hati kami mengucap syukur. Dan kami ingin mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami ingin menjadi berkat ya Tuhan buat orang lain, supaya orang lain juga boleh menjadi berkat buat orang lain lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar doa-doa kami. Kami percaya Tuhan, kami pulang dari tempat ini Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang menuntun langkah kami. Yang berbeban berat Engkau sudah legakan. Yang mempunyai penyakit Engkau sudah sembuhkan. Dan kami yang berdosa sudah Tuhan ampuni. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Giliran kita akan memberikan persembahan. Mungkin ada yang lupa bawa amplop yang 3 minggu lalu terus sudah saya bagikan. Kalau ada yang lupa mungkin bisa ambil lagi. Tolong tulis ayat yang ibu bapak saudara sekalian hafal atau sukai. Just satu ayat. Nanti amplop ini akan dikumpulkan di kotak ini sesudah kebaktian selesai. Dan sekarang kita akan memberikan persembahan. Saya akan bacakan satu ayat yang tadi di firman sudah dibacakan juga dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita dipilih. Mari sama-sama katakan, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih Dan dikuruskan
Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan kalau kami boleh diberi kesempatan sebagian pengucapan syukur kami Tuhan. Kami boleh berikan melalui persembahan ini. Tuhan selama ini sudah memberkati kami di dalam pekerjaan kami, bisnis kami, dan terlebih kesehatan kami. Tuhan, biarlah semua yang kami kumpulkan ini boleh untuk memuliakan nama Tuhan. Kau berkati Tuhan tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, sehingga mereka juga Kau boleh berikan hikmah dan rohmu yang kudus Tuhan, untuk mengetahui di mana yang perlukan untuk menyalurkan berkat-Mu ini. Kami serahkan semua ini di dalam tangan kasih sayang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Fikri yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya selalu ingat, bukan dengan sengaja Tuhan memberikan kita dua tangan. Satu tangan untuk menerima, satu tangan untuk memberi. Di minggu Thanksgiving ini juga saya mengucapkan terima kasih sama pendeta-pendeta yang melayani di Maranatha. Terima kasih Pak Pipi, dan juga sama semua yang melayani Koyongki, Teddy, juga Kaya, dan semua yang membantu melayani di belakang layar. Setiap minggu menyiapkan semua ini. Suatu puji syukur, kita bersama-sama bekerja dengan satu hati, dengan tujuan yang sama, memuliakan Tuhan. Dan saya juga mau welcome back Dewi, Leni yang udah lama nggak datang, dan dengan temannya, teman Leni boleh perkenalkan diri? Siapa namanya? Iya. Ya. Baru datang dari Indo. Oh, Jawa dari Timur. Minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pak Jonas. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus terakhir di tahun 2022. Kami mengundang juga semua jemaat untuk mengikuti persekutuan doa setiap hari Jumat jam 8 malam dengan Zoom. Tanpa terasa, Natal sudah di ambang pintu. Mari kita rayakan Natal bersama, ajak teman-teman, saudara kita yang belum mengenal Tuhan dan yang sudah lama tidak ke gereja, agar kita bisa bersama-sama mendapatkan sukacita dan kasih dari Kristus. Perayaan Natal akan diadakan Desember 17, Sabtu sore di Fellowship Hall jam 5. Ketika saya mengundang teman-teman, saya selalu ingat begini, tindakan kasih terbesar adalah memberitahu mereka tentang kasih Allah bagi mereka di dalam Kristus. Setelah kebaktian, kita akan sama-sama menikmati berkat Tuhan sambil merayakan ulang tahun Tante Olga dan Elis. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sebelum jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita mau pujikan Maranatha dan berdiri tadi dan Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah, persiapkanlah dirimu sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. hari itu, hari yang termulia. Haleluya.
Tuhan datanglah dalam kemuliaannya bersama para bangsa, sambutlah dia Raja. Segala suku dan bahasa nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Saudara sekalian, kebetulan hari ini juga adalah Minggu Advent yang pertama dalam tahun liturgi gereja, di mana kita diajak untuk menyongsong Tuhan yang datang. Secara liturgi kita akan memperingati kedatangan Tuhan yang pertama pada hari Natal dengan peringatan Natal. Tetapi secara faktual kita akan menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Itu yang tadi dibilang sebagai Maranatha. Marilah kita hidup dengan pandangan jauh ke depan. Tuhan akan datang. Oleh sebab itu kita meletakkan seluruh hidup dan pengharapan kita hanya kepada Dia. Pulanglah dalam damai dan layanilah Tuhan dengan hati yang penuh syukur dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, tersenyum kepadamu, dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Haleluya. Amin. Amin.